udah ada di tahap hopeless gitu karena memang sudah 1 tahun kita program kok enggak dapet gitu. Oh bukan dicabut, ditarik dikit. Assalamualaikum, kembali lagi di keluarga Unix. Oke, kita bertemu lagi teman-teman. Untuk kali ini kita mau sharing sesuatu berita gembira ya. Betul sekali. Apa itu? Tentang kehamilan anak kedua, calon Unix yang kedua. Alhamdulillah, yang dinanti-nanti. Jadi kita cerita tentang dari awal kita memutuskan untuk akhirnya pengen punya anak yang kedua. Ya. Coba Mah ceritakan Mah. Jadi kita berencana program mandiri gitu ya. Program anak kedua ini berawal dari kurang lebih setahun yang lalu. Setahun yang lalu itu Lebaran kemarin, terus kemarinnya setelah Lebaran kemarinnya itu kita ada obrolan gitu. Ini kayaknya Debian udah bisa nih buat dikasih adik gitu dengan pertimbangan tertentu gitu ya. Terus akhirnya kami memutuskan untuk ya udah kita program deh anak kedua gitu. Program mandiri gitu, maksudnya dengan membaca, nonton gitu. Baca artikel-artikel gitu ya. Dan anak kedua ini sebenarnya kami pengen anaknya itu biar punya sepasang cowok cewek gitu ya. Iya, namanya manusia ya. Betul. Boleh kan berusaha dan berdoa, tapi balik lagi kan Allah yang menentukan. Betul. Gitu ya. Sebenarnya nggak masalah apapun jenis kelaminnya, yang penting sehat normal semuanya sehat gitu ya. Ya. Tapi ya kami berusaha gimana caranya biar dapat yang kedua ini supaya perempuan gitu ya. Iya benar. Gitu. Dan Mama sempat cari-cari artikel, sempat cari-cari video, pokoknya baca semua mengenai gimana sih tips dan triknya. Ya balik lagi takdir Allah yang menentukan, tapi kita coba berusaha gitu ya. Gimana sih tips dan triknya supaya kita dapat anak perempuan Mah? Coba ceritakan. Jadi karena waktu itu kita sudah memutuskan untuk oke, ayo kita mau program gitu ya, program tapi yang gratisan gitu ya, bukan yang ke dokter, ke rumah sakit gitu, bukan, maksudnya yang kita program sendiri gitu. Akhirnya saya itu karena di rumah gitu ya, lihat-lihat podcast tentang dokter anak, terus lihat artikel-artikel gitu, bagaimana cara mendapatkan anak perempuan gitu. Boleh Mas, ceritain aja di sini kita buka-bukaan. Jadi ada di podcastnya Dokter Boyke, terus saya ikutin. Terus ada artikel-artikel pokoknya dari dokter spesialis anak gitu yang membahas tentang itu gitu ya. Jadi saya ikutin gitu. Ada cara-caranya gitu. Misalnya yang pertama. Ini kayaknya 21 plus ya jatuhnya. Yang pertama. Jatuhnya karena udah suami istri gitu ya, kita berhubungan dengan suami istri itu sebelum makannya dulu deh, makan dari konsumsi. Oh iya benar. Jadi ketika kita memutuskan untuk mau program anak kedua ini itu sebenarnya nggak langsung serta-merta sekarang program langsung besok oke, ayo gitu, nggak bisa kayak gitu ternyata. Jadi lebih baiknya gitu, jadi semacam kayak 3 bulan sebelumnya itu kita sudah harus mempersiapkan diri. Dari makanan dulu. Waktu itu karena kita memutuskan pengen anak perempuan, jadi yang pihak ibu gitu ya, itu lebih banyak mengkonsumsi apa ya waktu itu Pak? Mana jadi lupa sih. Sayur. Daging apa sayur? Berdasarkan artikel yang saya baca, koreksi misalnya salah ya, saya itu baca kalau mau mendapatkan anak perempuan itu si ibu itu disarankan untuk banyak konsumsi daging-dagingan. Gitu. Nah, terus, si kalau ayahnya itu sayuran gitu. Itu
nomor pertama. Iya. Yang kedua mah? Nah, yang kedua adalah berhubung, ini langsung ke berhubungan ya. Iya boleh. Berhubungannya itu jangan mendekati masa-masa subur. Oke. Begitu. Berdasarkan yang saya baca gitu. Jadi kita kan tahu nih, biasanya perempuan itu tahu kapan masa ovulasi. Jadi jadi kita udah paham nih kan apa masa ovulasi kita kira-kira tanggal berapa, mensnya tanggal berapa gitu. Nah, itu hubungannya itu jangan mendekati masa ovulasi kalau menginginkan anak perempuan gitu. Harus apa jauh dari ovulasi gitu. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga Kemudian- mah? Kemudian yang ketiga adalah karena kita sudah suami istri gitu ya, kita tahulah kalau berhubungan itu pasti ada yang namanya orgasme. Betul. Nah, kalau menginginkan anak perempuan itu yang saya baca dan saya lihat di podcast begitu ya, itu kalau bisa itu si pihak ibu ketika berhubungan itu si pihak ibu tidak orgasme. Jadi yang orgasme itu yang si bapak saja. Bapak dong, masa bapak nggak jadi kalau bapak nggak orgasme nggak? Agak kesenjangan ya, Oke. tapi karena mau program, Ditahan-tahan dong, Mama. bener, jadi ditahan-tahan. Begitu. Kemudian Berikutnya mah? ada lagi Yang keberapa ini? yang ke yang keempat. 4 atau 5 ya. Pokoknya yang berikutnya lah ya, yang berikutnya. Nah, itu sebenarnya, tapi kalau ini saya tidak lakuin waktu itu karena saya sebenarnya agak males yang ribet-ribet, namanya mau usaha tapi kok males ribet, aneh ya, tapi memang begitu. Jadi waktu itu tuh saya baca juga kita harus menjaga organ kita itu agar basah ya. Kalau cuka itu basah kan, bukan asam ya? Cuka itu asam. Oh asam ya. Berarti disarankan waktu itu tuh kita kayak cebok pakai cuka gitu, ada cukanya gitu. Iya. Nah, cuman saya nggak mau yang kayak gitu-gitu karena itu kan kayak udah apa ya, udah memakai bahan lain yang maksudnya terus ke organ kita, jadi mama tuh nggak mau pakainya Ya, karena takut gitu. Risih gitu ya. Jadi nggak, itu saya skip gitu. Oke, itu Aja sih. oke. Yang Yang selanjutnya, yang selanjutnya adalah Udah sih kayaknya itu yang aja. kalau papa di keluarnya nggak boleh terlalu Oh dalam. iya benar. Ini masih ada hubungannya dengan yang namanya orgasme tadi. Nah, yang si ibu kan tidak boleh orgasme gitu ya, maksudnya ditahan kalau bisa itu. Nah, kemudian si bapaknya itu kan yang orgasme. Tapi si bapaknya itu orgasmenya tidak boleh terlalu dalam gitu. Oke, berarti sebelum kamu dicabut dikit lah. Oh, bukan dicabut, ditarik dikit. Iya begitu. Coba nanti kalian baca-baca bener apa enggak, boleh di komen kalau misalnya kami ada salah gitu ya. Iya. Begitu. Udah sih itu aja. Udah itu aja berarti ya. Oke, yang berarti kami lakukan gitu. Oke, berarti itu adalah tips dan trik usaha yang kita lakukan supaya kita dapat anak perempuan. Berarti ini berlaku sebaliknya. Iya, Gitu ya. kalau Kalau dapat anak laki-laki ya tinggal dibalik aja tuh. Iya, Gitu ya. benar. Yang tadi soal makanan dibalik gitu ya. Yang tadi iya. soal di dalam atau agak ditarik dikit tinggal dibalik sebaliknya gitu ya. Benar-benar. Itu ya itu berlaku sebaliknya buat keluarga yang pengen anak laki-laki. Tapi gitu. dengan catatan ini harus dikomunikasikan. Soalnya Betul. kan agak sensitif ya kalau masalah hubungan gitu antara suami istri, dan nggak semua suami istri tuh bisa ngobrolin tentang hal begini gitu. Karena ada yang nggak pernah ngobrolin hal beginian gitu loh, Pak, ya kan? Ya intinya komunikasi yang baik lah ya. Iya benar. Oke mah, itu tips dan triknya. Akhirnya sekarang ini tanggal berapa sih mah? Kita recordnya tanggal 26 ya. 26 Oktober 2025. 5. Oke. Dan sekarang usia kehamilan mama sudah masuk Alhamdulillah usia udah kehamilan ke 7 bulan. 7 bulan atau masuk ke berapa minggu kalau hitungannya minggu? 29 minggu. 29 minggu itu sudah trimester berapa? Trimester 3. Trimester 3 namanya. Trimester Oke. 3, iya. Ya itu mama yang lebih paham lah ya masalah begituan, karena kok ada alarm bunyi? Matiin Bi. Matiin, Bi. Oke,
Ya, itu masalah kehamilan di usia ke 7 bulan, 7 29 minggu. Oke. Tapi- Dan kita tuh ada mama tuh ternyata download aplikasi gitu ya untuk memantau usia kehamilan. Jadi waktu itu habis tes pack ternyata positif hamil dan langsung mama bikin aplikasinya ada apa, Mbak? Kalau boleh tahu. Aplikasinya itu saya pakai 2. Oh, ini justru dari sebelum hamil. Jadi waktu mama memutuskan kita memutuskan untuk ayo mau program mandiri gitu kan. Itu tuh jadi saya udah download duluan karena buat mengetahui kapan masa subur, kapan ovulasi begitu. Jadi yang pertama Apa nama saya aplikasinya, download Mbak? itu adalah aplikasi Kehamilan Plus. Kehamilan plus. Oke. Kehamilan Plus itu yang gratis saja. Soalnya ada yang nggak gratis, maksudnya kalau mau yang nggak gratis juga banyak gitu. Banyak kok di App Store atau apa namanya? Atau di Play Store betul. Iya, gitu. Itu tujuannya untuk mengetahui kapan kita ovulasi. Karena di situ ada penjelasannya kapan tanggal ovulasi, kapan kita Oke. perkiraan mens selama berapa hari gitu. Ya, saya rasa semua udah pada tahu lah ya, artinya aplikasi semua udah banyak, tinggal pilih aja yang mana sesuai keinginan dan paling enak digunakan atau kebiasaan lah kayak gitu ya. Kebiasaan pakai aplikasi apa, kira-kira mana yang lebih enak buat dipakai ya bunda di luar sana gitu ya. Oke, itu yang pertama. Ternyata kita punya aplikasi yang kedua, aplikasi yang memang setelah kita ke dokter, gitu ya. Ke dokter. Ternyata dokter spesialis apa? Kandungan. Spesialis kandungan. Nah, di klinik itu ternyata menyarankan mereka punya aplikasi sendiri gitu ya, Mbak ya. Jadi setelah USG nanti USG-nya nggak di kita dapat kertasnya, kita dapat fotonya kecil fisiknya, tapi ternyata mereka juga punya nge-link ke aplikasinya gitu. Jadi hasil USG-nya kayak suara detak jantungnya, video yang bergerak gitu ya, USG video yang bergerak itu nge-link ke aplikasi. Nah, kebetulan klinik kita itu pakai aplikasi apa tuh, Mak? Namanya Momitalk. Oh, Momitalk. Oke. Momitalk. Oke, Momitalk. Ya, jadi itu aplikasi yang kita pakai. Oke, selanjutnya kita sudah masuk ke bulan ke-7. Nah, ternyata setelah kemarin kita ke klinik itu apa istilahnya? Gender reveal ya. Gender reveal ya. Gender reveal sederhana. Gender reveal. Nanti kita tayangin slide video singkatnya gimana kita pada saat gender reveal gitu ya. Ternyata dari hasil USG dokternya bilang jenis kelaminnya adalah Perempuan. Alhamdulillah gitu ya. Ya balik lagi. Alam nanti Ya. Nanti ya kita lihat waktu lahir gitu. Betul, ya. Karena kan betul. alat buatan manusia kan USG, namanya USG ya. Betul. Ternyata prediksi dokter dari USG itu adalah memang benar perempuan gitu ya. Iya. Itu ya karena banyak juga cerita-cerita di luar sana udah 3 kali USG dokternya bilang perempuan, ternyata laki-laki atau perempuan, ternyata lahirnya yang beda lain sebaliknya gitu ya. Tapi ya alhamdulillahnya kita dapat kabar bahwa kemungkinan perempuan gitu ya, karena pada saat USG itu dokternya ngasih tahu, wah ini kelihatan nih apemnya gitu ya. Bukan Monas gitu. Bukan Tugu Monas gitu. Sampai saya meyakinkan lagi, tanya lagi ke dokternya buat meyakinkan, itu apem ya dok, itu bukan biji salak ya dok. Oh bukan, itu adalah apem gitu. Itu ya Maya. Ya itu perjuangan kita bagaimana program hamil anak yang kedua. Dan sebagai informasi, kita tuh sebenarnya dari program sampai mama sampai akhirnya positif. akhir positif itu bukan yang program terus langsung jadi itu enggak. Bahkan kita sampai berapa bulan mah? Ada kali setahunan tuh. Setahun ya. Jadi dari awal program sampai akhirnya mama positif itu 1 tahun. Karena setelah kita memutuskan untuk program itu kan jadi sayanya kan juga penasaran gitu ya, kayak setiap bulan itu kayak kalau misalnya ini udah waktunya mens gitu kan, terus berharap jangan ternyata mens kayak gitu. Terus sempat beberapa kali tes pack gitu ya. Nah itu tuh hasilnya negatif juga beberapa kali, nggak cuma sekali gitu. Kita beli tes pack itu berkali-kali gitu, dan akhirnya
kurang lebih setahun ya. Tahun. Bahkan kita sudah bisa dibilang aduh mah jangan-jangan anak kita sudah Iya, sudah hopeless. satu doang hopeless gitu Kita ya. udah ada di Iya. tahap hopeless gitu kan. Karena memang sudah 1 tahun kita program kok nggak dapet gitu. dapet Nggak gitu ya. dapet, Akhirnya iya. tapi alhamdulillahnya setelah 1 tahun penantian wah positif hamil. Itu Iya. seneng banget kebahagiaan Iya. kami gitu ya. Dan kebetulan mama itu mention setiap bulan lancar gitu ya, lancar nggak pernah terlambat. Jadi sekalinya terlambat 2 hari gitu tuh udah gercep banget gitu. Karena nggak pernah terlambat gitu. Tapi ternyata kadang kadang ya itu pertama negatif Ya. gitu, sempat sedih. Oke, itu dia cerita program Keluarga Unix, program kehamilan anak yang kedua. Doakan semoga semuanya sehat, ibunya Lancar, sehat, sampai anaknya lahiran. sehat sampai lahiran, dan kita semua sekeluarga sehat. Amin. Terima kasih. Dan kita doakan buat pejuang garis 2. Betul, pejuang garis 2 kita doakan di Semoga luar sana ayah bunda ya yang sedang berjuang, semoga segera diberi mendapat kabar baik. kabar baik. Amin. Oke, itu aja. Terima kasih yang sudah menonton. Selamat bertemu lagi di vlog selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum.